Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yofadina Ranafi, NIM G002322. Di sini saya akan mendiskusikan tentang anatomi esofagus sampai lambung dan neurovaskularisasinya. Yang pertama, esofagus, anatomi dari esofagus. Secara skeletopisnya itu terletak setinggi vertebra cervical 6 sampai vertebra thoracalis 11, dibagi menjadi 3, yaitu pars cervicalis setinggi vertebra cervical 6 sampai vertebra thoracalis 1, yang kedua pars thoracalis itu setinggi vertebra thoracalis 1 sampai vertebra thoracalis 10. Yang ketiga ada pars abdominalis itu setinggi vertebra thoracalis 11. Selanjutnya esofagus itu mempunyai 3 penyempitan. Yang pertama angustia superior. Nah, eh, angustial superior itu adalah pintu masuk esofagus pars cervicalis. Itu berjalan di belakang cartilago cricoidea. Yang kedua ada angustia media. Angustia media itu berjalan di sebelah kanan arcus aorta dan aorta thoracica. Yang selanjutnya adalah angustia inferior. Itu setinggi vertebra thoracalis 10 melalui diafragma. Selanjutnya adalah anatomi dari gaster. Gaster itu memiliki 4 bagian utama, yaitu pars cardiaca, fundus gastricum, corpus gastricum, dan pars pylorica. Untuk pars cardiaca ini itu adalah pintu masuk gaster dari esofagus di bagian atas gaster sebelah kanan fundus. Itu mengelilingi orficium cardiacum. Selanjutnya fundus gastricum itu adalah ujung buntu bagian atas gaster yang melebar. Dapat melebar itu akibat gaster terisi oleh makanan, gas, dan cairan. Di antara esofagus dan fundus gastricum itu terdapat incisura cardiaca. Selanjutnya adalah corpus gastricum. Itu adalah bagian bagian terbesar dari lambung antara fundus dan antrum pyloricum, membentang dari orficium cardiacum hingga incisura angularis. Selanjutnya adalah pars pylorica. Pars pylorica itu adalah pintu keluar lambung dan lambung ke duodenum. Pars pylorica itu memiliki 2 bagian. Yang pertama antrum pyloricum, itu lebih lebar, tempatnya itu adalah tempat paling sering terjadi infeksi gaster akibat bakteri. Yang kedua, kanalis pyloricum. Itu lebih sempit, terletak pada planum transpyloricum. Terdapat musculus sphincter pylori sehingga kanalis pyloricum menjadi sempit. Selanjutnya adalah lubang pada gaster. Yang pertama adalah orficium cardiacum, yang kedua orficium pyloricum. Orficium cardiacum ini terletak pada posterior cartilago costalis 6 dan 2 sampai 4 cm dari linea mediana setinggi vertebra thoracalis 11. Terdapat mekanisme fisiologis untuk mencegah regurgitasi isi lambung ke esofagus oleh sphincter gastroesofageal. Yang kedua, orficium pyloricum. Letaknya itu dekstra dari linea mediana dan planum transpyloricum setinggi VL1. Itu dibentuk oleh canalis pyloricus, tunica muscularis, stratum circular lebih tebal dan
membentuk musculus sphincter pyloricus. Selanjutnya, hmm, oh benar. Maaf, ada yang kurang yaitu kurvatura pada gaster ada dua, yaitu kurvatura minor, dan kurvatura mayor. Kurvatura minor itu digantung oleh omentum minus berjalan dari arteri gastrika sinistra, et dextra, plexus gastricus, nodi limfatiki gastriki sinistri. Yang kedua, kurvatura mayor itu digantung omentum maius berjalan dari arteri gastroepiploica, dextra et sinistra, arteri gastrica brevis, nodi limfatiki gastriki dextri, dan nodi limfatiki pancreaticolienalis. Selanjutnya adalah omentum pada gaster. Eh, ada dua, yaitu omentum minus dan maius. Di momentum minus ini terdapat ligamen hepatoduodenal dan ligamen gastrohepaticum. Di ligamen hepatoduodenal ini berisi vena porta hepatis, arteri hepatica propria, ductus choledocus, dan plexus hepaticus. Yang kedua, eh, adalah omentum maius. Omentum maius ini ke arah kolon, ileum, dan diafragma. Terdapat ligamen gastrocolica, gastrofrenica, gastrolienale, dan splenorenal. Selanjutnya, susunan dinding pada gaster. Yang pertama ada, ini dari luar ke dalam. Yang pertama ada tunika serosa, itu dilekati peritoneum visceral. Yang eh, kedua tunika muscularis. Tunika muscularis dari luar ke dalam, yaitu ada stratum longitudinal, stratum sirkular, stratum oblik. Untuk stratum longitudinal itu menonjol pada kurvatura mayor. Pada regio pylorus menebal menjadi musculus pyloricum. Untuk stratum sirkular itu mencolok pada corpus gastricum pada daerah duodenopylorica, membentuk musculus sphincter pyloricus. Selanjutnya stratum oblik itu pada kurvatura minor membentuk kanalis gastricus Waldeyer yang menghubungkan pars cardiaca dengan pylorus tanpa singgah ke rongga gaster. Susunan dinding selanjutnya adalah tunika mukosa dan tunika submukosa dan tunika mukosa. Untuk tunika mukosa ini membentuk rugae atau plika gastrika. Selanjutnya adalah neurovaskularisasi dari esofagus. Yang pertama arterinya. Sepertiga superiornya dilalui oleh ramus esophagealis, arteri tiroidea inferior. Sepertiga medianya dilalui oleh aorta descendens thoracica dan arteria bronchiales dextra et sinistra. Sepertiga inferiornya dilalui oleh arteri gastrika sinistra. Selanjutnya vena.
sepertiga superiornya dilalui oleh vena tiroidea inferior, sepertiga medianya dilalui oleh vena zygos, sepertiga inferiornya dilalui oleh vena gastrica sinistra. Selanjutnya adalah neurovaskularisasi dari lambung. Pertama arterinya. Yang pertama gastrika sinistra itu berasal dari truncus coeliacus. Arteri ini berjalan ke superior dan lateral sinistra mencapai esofagus, lalu berjalan turun di sepanjang kurvatura minor gaster. Arteri ini memvaskularisasi sepertiga inferior esofagus dan bagian kanan gaster. Selanjutnya adalah arteri gastrika dextra. Itu berasal dari arteri hepatis communis. Arteri ini akan berjalan ke lata ke maaf. Arteri ini akan berjalan ke lateral sinistra di sepanjang kurvatura minor. Itu memvaskularasi bagian kanan kanan bawah gaster. Selanjutnya arteri gastrika brevis. Itu berasal dari arteri lienalis pada hilum lienal dan berjalan ke anterior di dalam ligamentum gastrosplenicum. Itu memvaskularisasi fundus gastricum. Selanjutnya, arteri gastromentalis dextra berasal dari arteria gastroduodenalis. Arteria ini berjalan ke lateral sinistra dan memvaskularisasi gaster bagian bawah kurvatura mayor. Selanjutnya vena. Pertama ada vena gastrica dextra et sinistra, itu bermuara langsung ke vena porta hepatis. Lalu ada vena gastrica brevis dan vena gastromentalis sinistra yang bermuara ke vena lienalis. Selanjutnya ada vena gastromentalis dextra, itu bermuara ke dalam vena mesenterica superior. Eh, Selanjutnya adalah nervus. Nervus. Nervus simpatis dari gaster ini adalah truncus symphaticus dan splanicus maius, dan parasimpatisnya vagus. Maaf, tadi ada yang kurang, itu adalah nervus dari esophagus. Nervus dari esophagus tuh simpatisnya truncus symphaticus dan splanicus maius. Parasimpatisnya oleh vagus. Sekian diskusi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.